Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 4 April 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon siapkan 20 armada bus untuk mudik gratis. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang berkembang pesat setelah pandemi COVID-19. Kepala BPKAD Provinsi Banten masuk nominasi Anugerah Tinar Buka dari Komisi Informasi Pusat. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Pemkot Cilegon kembali akan menyelenggarakan program mudik gratis tahun ini. Pihak Pemkot Cilegon telah menyiapkan 20 unit bus hasil kerjasama dengan industri dan BUMD yang ada di kota Cilegon. Ditargetkan ada 1.000 pemudik yang akan diberangkatkan ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon kembali membuka mudik gratis Lebaran 2023. Sebanyak 20 unit bus disiapkan Pemkot Cilegon hasil kerjasama dengan industri dan badan usaha milik daerah BUMD Kota Cilegon. Heldi menarget ada 1.000 warga Kota Cilegon yang bisa menikmati mudik gratis Pemkot Cilegon. Pemudik juga akan diberi fasilitas kaos, seragam, dan takjil. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Cilegon, Joko Purwanto menerangkan, pada program mudik gratis 2023 ini menyediakan tujuan wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Diungkapkan Joko, meski pemerintah Kota Cilegon tidak menyiapkan anggaran, namun pihaknya mengaku optimis program mudik tahun 2023 dengan kuota dan bus yang ditargetkan dapat tercapai. Dikatakan, warga yang boleh ikut mudik gratis hanya memiliki kartu tanda penduduk elektronik Kota Cilegon. Mudik akan diberangkatkan bersamaan dari Pemkot Cilegon. Ada 17 kota atau kabupaten tujuan mudik gratis tersebut, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Untuk Jawa Barat, di antaranya Cirebon, Kuningan, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Banjar. Sementara Jawa Tengah, yakni Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Purwokerto, Wonosobo, dan Provinsi DIY atau Kota Yogyakarta. Sedangkan Provinsi Jawa Timur, yakni Surabaya dan Malang. Untuk Sumatera Selatan, yakni Palembang. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang meningkat pesat pasca pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah pelaku UMKM tersebut menyebabkan nilai investasi di sektor UMKM pun meningkat cukup signifikan. Tahun 2021 jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang sebanyak 14.595 dengan nilai investasi 833 miliar rupiah. Tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 33.336 pelaku UMKM dengan nilai investasi mencapai 2,1 triliun rupiah. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang berkembang pesat setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM sebanyak 14.595 UMKM dengan nilai investasi sebesar 833 miliar dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kemudian, memasuki tahun 2022, jumlah pelaku UMKM melesat menjadi 32.336 pelaku usaha dan juga sudah memiliki NIB. Menurut Bupati Pandeglang Irna Narulita, dengan bertambahnya pelaku usaha membuat nilai investasi menjadi fantastis. Menurutnya, pada tahun 2022 ini, nilai investasi pelaku UMKM mencapai 2,1 triliun untuk Kabupaten Pandeglang. Dan ini merupakan
Tanda-tanda kebaikan, ujar Irna saat ditemui dalam acara pembukaan Festival UMKM dan Bazar Ramadan di hari jadi ke-149 Kabupaten Pandeglang bertempat di Alun-Alun Pandeglang pada hari Sabtu 1 April 2023. Irna menambahkan bahwa UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ini bukan hanya sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek atau motor penggerak pelaku perekonomian di Kabupaten Pandeglang. Dalam HUT ke-149 Pandeglang ini, Pemkab bekerja sama dengan Kadin Pandeglang untuk menghimpun ratusan pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang. Ketua Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Pandeglang, Endi Fahrudin, menegaskan bahwa acara Festival UMKM dan Bazar Ramadan merupakan kolaborasi nyata antara Kadin dengan Pemkab Pandeglang. Lebih lanjut, Endi mengatakan bahwa Kadin Pandeglang juga berharap setelah acara ini menjadi gerbang antara para pelaku UMKM dengan para pelaku usaha lainnya. Kadin Pandeglang berharap menjadi rumah bersama bagi para pelaku UMKM. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM Julius mengapresiasi Pemkab dan Kadin Pandeglang karena telah menggelar Festival UMKM dan Bazar Ramadan sebagai upaya mendorong perekonomian serta sebagai pemicu bagi para pelaku usaha lokal untuk lebih berkembang dan bersaing dengan produk luar sehingga membangkitkan gairah ekonomi kerakyatan. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, masuk nominasi untuk meraih anugerah Tinarbuka dari Komisi Informasi Pusat, kategori SKPD. Kegiatan Anugerah Tinarbuka dilaksanakan dalam rangka memperingati lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP atau Hari Keterbukaan Informasi Nasional atau HAKIN. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Hasil uji kepatutan calon penerima Anugerah Tinarbuka oleh Komisi Informasi Pusat kategori pimpinan SKPD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Rina Dewiyanti masuk dalam 10 besar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, saat dilakukan uji kepatutan, dirinya memaparkan sejumlah program yang dilakukan BPKAD Provinsi Banten terkait dengan keterbukaan informasi. Antara lain, peran BPKAD sebagai lembaga publik dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi serta inovasi-inovasi BPKAD. Beberapa hal yang ditekankan pada saat uji kepatutan diantaranya terkait kewajiban badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi yang dikecualikan. Rina berharap kegiatan ini dapat mendukung kualitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Rina juga mengungkapkan setelah hasil uji kepatutan calon penerima anugerah pimpinan SKPD akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni seleksi akhir yaitu visitasi, yang dilakukan oleh tim pada minggu depan sesuai dengan jadwal. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.